Kendalikan lidah kita untuk tidak bicara hal-hal yang tidak membawa manfaat yang nyata. Banyak peradaban hebat itu hancur gara-gara ucapan yang salah. Ngomong yang baik, kalau nggak bisa diam. Bahkan bagi seorang pemimpin agama, seorang ustadz, seorang tuan guru, kalau dia menyampaikan sesuatu yang tidak baik, tidak benar kepada jamaahnya, itu mudaratnya tidak hanya untuk jamaah itu, tapi bisa kemana-mana. Kalau ada kontestasi politik, begitu selesai, ya sudah selesai. Jangan lalu kita bermusuhan. Jadi letakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan diperpanjang, jangan menjadi dendam. Cukup. Kalau ada yang perlu kita kenang adalah kebaikan-kebaikan. Kalau ada yang perlu kita perpanjang adalah ingatan kita tentang ilmu yang bermanfaat. Kendalikan lidah kita untuk tidak bicara hal-hal yang tidak membawa manfaat yang nyata dunia dan akhirat kita. Jangan kita terlalu banyak komen. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan 2 telinga dan 1 mulut? Karena kita diminta untuk lebih banyak mendengar. Jangan dibalik. Tidak pernah mau mendengar orang, tapi selalu ingin didengar. Dari pagi sampai pagi ngomong saja, segala hal dikomentari, semua status dikomentari, setiap postingan dikomen, selalu tidak mau ketinggalan, mau ada manfaatnya, tidak ada manfaat, yang penting sudah eksis, yang penting sudah komen. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qillatul kalam. Kenapa mengendalikan ucapan ini penting? Karena dalam catatan sejarah umat manusia, banyak peradaban hebat itu hancur gara-gara ucapan yang salah. Dulu pemimpin Mongol Holako itu mengirim utusan ke Baghdad dalam satu kisah. Mereka meminta supaya Baghdad pada waktu itu sudah nggak usah perang lah kita, bayar saja jumlah tertentu, istilahnya bayar upeti lah sama kita, nggak usah perang lah kita. Tapi konon khalifah pada waktu itu mengucapkan kata yang sangat menyinggung dari pemimpin Mongol, utusannya, sampaikan, kira-kira sampaikan ke bosmu ya. Pokoknya ada ucapan yang sangat menyakitkan. Akhirnya apa? 200.000 penduduk Baghdad habis, dibunuh oleh orang Mongol. Hancur kota Baghdad, runtuhlah kekhalifahan Abbasiyah. Ratusan ribu buku dihanyutkan di tengah sungai, habis karya-karya ulama. Kenapa? Salah ngomong. Pemimpin kalau salah ngomong itu bahaya. Bukan dirinya saja yang bahaya, semua rakyatnya terancam. Negaranya bisa hancur kalau dia salah ngomong. Karena itu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Jadi tidak ada pilihan lain, hanya khairan au liyasmut. Tidak ada di tengah-tengahnya namanya laguan. Khairan itu yang baik, yasmut itu diam. Tidak ada pilihan ketiga. Bukan kata yang baik tapi boleh ngomong apa saja. Enggak ada. Ngomong yang baik, kalau nggak bisa diam. Dan ini berlaku untuk semua. Berlaku untuk rakyat biasa, berlaku untuk pemimpin, berlaku untuk jamaah, berlaku untuk ustadz, berlaku untuk pak asisten, berlaku untuk tuan guru, berlaku untuk kita semua. Bahkan bagi para pemimpin, kesalahannya ketika berbicara, bahkan bagi seorang pemimpin agama,
Seorang ustadz, seorang tuan guru, kalau dia menyampaikan sesuatu yang tidak baik, tidak benar kepada jamaahnya, itu mudaratnya tidak hanya untuk jamaah itu, tapi bisa kemana-mana. Maka mendidik jiwa kita adalah dengan qillatul kalam. Sedikitkan kita ngomong, sedikitkan. Kemudian yang keempat kata Imam Ghazali adalah qillatul anam, menyedikitkan manusia. Dalam arti apa? Jangan ikut urusan yang bukan terkait dengan kita. Jangan urusan orang, rumah tangga orang kita mau urus. Jangan ada isu Rusia Ukraina kita yang ribut di sini. Ya. Perang Rusia Ukraina di sini hari-hari dia lihat WA, wih, baca berita, wah Rusia telah menghancurkan 100 tank, wah hebat. Ukraina menghancurkan tentara Rusia, aduh. Wah. Atau sebaliknya, Ukraina menghancurkan, wah hebat. Apa maslahatnya? Berjam-jam ngomen, komentar tentang sesuatu yang jauh ya. Kalau saja berjam-jam itu digunakan untuk membaca Al-Quran, kalau saja berjam-jam itu digunakan untuk mengokohkan persaudaraan, bersilaturahim dengan tetangga, ya. Atau kalau orang tua kita lagi jauh kita datangi untuk berziarah, waktu-waktu kita itu lebih baik. Qillatul anam, jangan ikut campur sesuatu yang bukan urusan kita. Macam-macam bentuknya ya, termasuk ya mohon maaf kalau urusan politik, kadang-kadang yang didukung sudah damai, yang mendukung masih saling ngintip ya, padahal yang didukung sudah ketawa-ketawa, sama-sama makan satu meja, sama-sama ya. Jadi Islam mengajarkan prinsip yang namanya wasatiyah. Wasatiyah itu proporsional, letakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau ada kontestasi politik, begitu selesai ya sudah selesai. Kalau ada misalnya persaingan ekonomi kita, misalnya kita katakanlah kita mengajukan penawaran, kemudian ada tetangga kita, teman kita mengajukan penawaran, lalu penawaran dia yang diterima, ya sudah selesai. Jangan lalu kita bermusuhan. Jadi letakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan diperpanjang, jangan menjadi dendam. Cukup. Kalau ada yang perlu kita kenang adalah kebaikan-kebaikan. Kalau ada yang perlu kita perpanjang adalah ingatan kita tentang ilmu yang bermanfaat. Apa yang disampaikan, katakanlah misalnya kita dengar nasihat dari orang tua kita hari ini, jangan habis hari ini, bawa terus sampai tahun depan, sampai 10 tahun yang akan datang. Nasihat orang tua kita, itu yang kita perpanjang. Jangan urusan-urusan politik, jangan urusan-urusan persaingan dunia, udah selesai. Itu sikap yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah, bahkan kepada orang yang pernah jahat kepada beliau pun ya, ketika beliau sampai Mekah lalu kemudian dilihat oleh Nabi, di depannya ada si ini, ada Abu Sufyan, ada pokoknya itu sonadidu Quraisyin, dedengkot Quraisy. Ada dilihat sama Nabi orang yang melempar kotoran onta ketika beliau bersujud di depan Ka'bah. Ada dilihat oleh Nabi, oh ini orang yang dulu menjadi inisiator sehingga Nabi dikucilkan selama 3 tahun. Saking beratnya sampai Siti Khadijah meninggal dunia. Ada di situ. Apakah Nabi membalas dendam? Tidak. Yang lalu sudah berlalu, diberikanlah pintu kemaafan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idhabu fa antumut tulaqa. Silahkan pulang masing-masing, kalian bebas dan tidak ada dendam hari ini. Itu Nabi. Mari kita tiru, kan kita mengaku sebagai pencinta Rasul. Kok kita dendam luar biasa sama orang gara-gara beda sesuatu? Kok hati kita tidak pernah ikhlas memaafkan? Maka dalam Al-Quran itu coba kita renungkan bapak-bapak. Falyafu waliyasfahu, kata Allah. Apa falyafu? Falyafu artinya maafkanlah. Tapi tidak cukup.
Kalau memaafkan itu kan ibaratnya kertas tercoret lalu dihapus. Tidak hanya itu, tapi wal yasfahu, buka lembaran baru, kira-kira itu. Wal yasfahu dari sofhah, sofhah itu lembaran baru. Karena memang tidak sama yang namanya lembaran yang sebelumnya ada tulisan kemudian dihapus dengan lembaran yang benar-benar baru. Kalau lembaran itu pernah ada tulisannya dihapus, ada bekas-bekasnya kelihatan sedikit-sedikit, ya, bekas-bekas hapusan tipeknya itu kelihatan. Tapi kalau lembaran yang benar-benar baru, dia bersih sebersih-bersihnya. Kita diminta oleh Allah dalam ayat ini untuk belajar tidak hanya memaafkan, tetapi juga membuka lembaran baru. Siap bapak-bapak, ibu, kita buka lembaran baru ba'da Ramadan. Terima kasih.